Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas pemikiran dari Michel Foucault. Jadi Foucault adalah seorang filosof dan sejarawan abad ke-20. Dia seorang filsuf Perancis. Dia menggeluti kajiannya mengenai filsafat, sejarah, sosiologi, psikologi, dan teori politik. Pemikiran Michel Foucault yang terkenal adalah mengenai kekuasaan dan pengetahuan, power and knowledge. Pengetahuan itu tidak netral, tidak bebas nilai. Wacana pengetahuan itu bisa mengkondisikan kekuasaan, bahkan kekuasaan memproduksi wacana pengetahuan. Sejarah dirubah karena kekuasaan. Seseorang yang menang di dalam sejarah, dia akan dianggap sebagai orang yang baik. Itu udah mengindikasikan bahwa pengetahuan itu tidak pernah netral, ada kekuasaan yang melatar belakanginya. Kemudian Foucault membahas tentang arkeologi pengetahuan. Arkeologi pengetahuan ini adalah menunjukkan bagaimana gagasan dan wacana muncul, berkembang, dan bertransformasi. Nah, kita melihat di dalam kehidupan kita bukan wacana ini benar atau tidak, tapi dalam suatu konteks apa wacana ini bergempang gitu kan. Dalam suatu keadaan yang krisis ekonomi atau krisis sosial, jadi wacana hadir itu harus dikritisi dalam konteks apa. Nah, kemudian Foucault berbicara mengenai genealogi, asal-usul suatu konsep itu dan relasi dengan kekuasaannya seperti apa gitu kan. Misalnya konsep tentang repelita gitu kan. Rencana pembangunan 5 tahun sekali. Ini adalah suatu konsep dan ada relasinya dengan kekuasaan gitu kan. Program berkelanjutan ini juga sesuatu yang bisa dipahami dari relasi dengan kekuasaannya. Jadi kita memang memerlukan suatu pemahaman mengenai asal-usul suatu konsep dalam konteks punya relasi dengan kekuasaan, sehingga kita bisa paham konsep ini kok bisa dipakai atau tidak dipakai di suatu rezim kekuasaan atau tidak dipakai di suatu rezim kekuasaan yang baru gitu kan. Kemudian teori tentang panoptikon, yaitu pengawasan dan disiplin bekerja dalam masyarakat modern. Jadi memang panoptikon ini adalah pengawasan. Jadi dalam relasi kekuasaan di tempat kerja, kekuasaan di dalam negara, itu selalu ada pengawasan. Kita selalu diawasi. Tubuh kita selalu diawasi lah ya. Tubuh kita akan selalu memiliki batasan, diarahkan gitu kan. Pendisiplinan tubuh lah. Ini ngambil dari pemikiran dari dari Nietzsche, dan istilah panoptikon berasal dari Jeremy Bentham, bahwa kita ini tubuh kita didisiplinkan oleh negara, bahkan oleh relasi, misalnya di rumah sakit, sekolah, itu ada pendisiplinan tubuh. Kelima adalah Michel Foucault berbicara mengenai biopower dan kekuasaan atas tubuh. Negara atau suatu kekuasaan mengatur, mengontrol tubuh, reproduksi, kesehatan, dan populasi. Itu biopower itu adalah mengkondisikan tubuh kita, baik itu dengan catatan pembatasan reproduksi, pencatatan kesehatan, pengurangan populasi. Itu sudah berhubungan dengan kekuasaan melakukan suatu kontrol terhadap tubuh. Kemudian yang keenam adalah subjektivitas dan diskursus. Identitas seseorang itu dipengaruhi pengaruh eksternal gitu. Kita tidak ujuk-ujuk membuat identitas diri kita. Selalu ada diskursus diri kita dengan lingkungan di luar. Jadi di sini adalah identitas itu terbentuk oleh suatu diskursus. Bisa diskursus itu sebagai sesuatu yang baik atau suatu pencitraan yang negatif. Jadi kita harus pahami itu, keadaan kita saat ini, identitas kita saat ini ditentukan oleh suatu struktur. Kemiskinan itu kan, kemiskinan bukan karena tidak bisa bergerak atau bermobilisasi ke keadaan yang lebih baik, tapi karena ada pengaruh struktur. Kemudian adalah pergeseran represif state
kepada regulator state. Dulu negara